Ya, shalom. Selamat malam, Toko Alfatar. Ya malam, Bang Silakan. Joseph. Mm-mm. Ini temanya apa, Bang Joseph? Yesus Allah ya? Ya, Yesus Allah tanya saya. Oh, itu Allah itu memang bahasa dari Kristiani gitu, Bang Joseph. Tolong Iya, jelaskan. dari rumpun bahasa Semit kuno. Dari rumpun bahasa Semit kuno, dari bahasa Ibrani El. Sehingga Allah itu juga menyerap dari bahasa Ibrani tadi Elohim, Eloah. Dari bahasa Syriak kuno juga Allah. Sehingga jadi Al-Ilah atau Allah. Tapi kan identik dengan Arab ya, Ya, Bang nggak masalah kalau Joseph. pakai Arab juga. Karena Yesus Kristus itu Kalau bagi semua Yesus kan bangsa. Eli dia. Nggak, nggak patokan sih, karena iman kami bisa pakai semua bahasa. Mau bahasa Nah, Jawa, bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Ibrani nggak jadi masalah. Dan dalam pengertian Islam pun Allah itu bukan milik Islam. Allah itu sudah digunakan oleh orang Quraisy. Allah sudah ada dalam prasasti Ummu Jimal. Allah sudah ada dalam suatu manuskrip papirus di mana Allah itu bukan proper name sehingga diganti jadi Theos terjemahannya. Ketika ada tulisan lafaz Allah, Bismillah, Allahnya ini enggak, nggak jadi kalau Theos. Allah, maaf dipotong. Kalau Allah dalam Al-Quran di mana-mana Allah. Bahasa Amerika, bahasa Bali, bahasa Kata siapa? Bahasa Amerika Allah enggak. bahasa Enggak. India. Diganti jadi God. Enggak, sekarang gini. Diganti jadi God. Ayo tanggung jawab. Cek Tanggung jawab. Iya, saya sudah cek Al-Quran nih. Saya cek Al-Quran ya. Beneran, nggak usah lama-lama. Bukan Buka Al-Quran, surah Al-Fatihah. dalam bahasa Inggris saja. Iya. Enggak kok. Bahasa Inggris tuh kalau Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Lord itu disebutnya. Kadang jadi God. Kenapa? Jadi nggak Toko masalah. Al-Fatar pernah belajar sejarah linguistik Arab nggak? Saya tanya dulu. Nggak Kamu bakal tahu ke situ huruf aja. Arab Hejasi itu akarnya dari bahasa Syriak, tahu nggak? Dari bahasa Ibrani. Itu Arab Hejasi, Arab paling pertama. Huruf Arab paling pertama, Arab gundul istilahnya kalau di Indonesia kan. Nah itu akarnya dari kalau Syriak Tuhan kuno. Yesus itu Eli lama sabaktani kan. Nah, Kalau dalam bahasa aslinya, hmm, hmm, hmm. Orang lagi ngomong apa larinya kemana? enggak Kamu tahu permasalahannya nggak ini. bahwa bahasa Arab itu berakar dari bahasa Ibrani juga maksud saya? Nangkep nggak Iya, di dari sini? tadi udah dibilangin dari bahasa Ibrani, dari rumpun bahasa Semit kuno, dari Dia bahasa itu Syriak. rumpunnya masih rumpun Semit. Maksud saya makanya saya bahas sejarah linguistik. Jadi kita tidak usah berbantah di unsur teologi. Saya nggak suka, buku kita udah beda soalnya Pak. Tapi kalau mau Enggak, permasalahan kata permasalahannya kan Allah, Allah di dalam Al-Quran itu kalau orang yang menyebut Allah 1, 2, 3 itu bohong itu. Saya bilang juga apa Pak? Allah itu juga disebut oleh orang Quraisy. Nggak usah ke Al-Quran, Allah disebut juga oleh orang Quraisy. Orang enggak, dia Quraisy lari kita ke Tritunggal lagi kan Bro Yosef. Tapi dia lari dari topik Ya kita iya, untuk memang seperti membuktikan itu. bahasa Arab Al-Quran kan akarnya di bahasa membantah Ibrani dia belum Tritunggal. bisa bertanggung jawab. Begitu loh. nggak sebentar. Saya mau tanya dulu, dibantah Tritunggalnya di Silakan mana di kami Al-Quran? ini. Heeh. Dibantah di mana di Tritunggal Al-Quran? Enggak, kalau Allah Ngomong pakai Yesus data. itu Nggak bertanggung kebantah, jawab. Jadi kebantah. jangan lari-lari. Ketika sudah dikejar, jangan lari lagi. Dikejar, lari lagi, dikejar, lari lagi. Nggak, saya nggak suka. Anda bukan maling, Anda bukan perampok, Anda bukan BD. Ya, Anda bukan pemegang, pemakai apalagi. Jangan lari-lari. Saya bukan polisi, saya bukan ini, lagi ngejar ini, kriminal. Kamu kalau sudah selesai di satu sisi, kita selesai di satu sisi. Jangan belum selesai kamu lari ke sisi lain lompat. Ya, saya mau tanya tadi, kamu sempat mengklaim bahwa Al-Quran membantah Tritunggal. Di mana dalilnya? Saya nggak susah-susah kan? Karena Al-Quran itu kitab kamu. Kecuali saya nanya, di mana dalilnya dalam Alkitab? Nah, kamu itu bukan kitab kamu. Harusnya saya yang membuktikan. Karena Al-Quran kitab kamu dan kamu narasinya sesuai dengan seperti itu. Al-Quran itu membantah Tritunggal. Silahkan dibuktikan di mana. Duh, ini jatuh-jatuh mulu. Silahkan Pak Al-Fatar. Saya tunggu. Di mana dibuktikan?
Halo. Ya, di mana dibuktikan? Kalau Tritunggal itu dibantah di surat Al-Kahfi. Hah? Tapi, Surah Al-Kahfi. Ayat berapa? iya, Ayat berapa? Al-Kahfi itu ada gini bunyinya. Orang-orang yang mengatakan salah salisu gitu loh. Itu Lah, ngaco. Ketahuan salah. Al-Kahfi. Blow on. Sorry ya, saya bilang kamu blow on. Al-Kahfi. Al-Kahfi itu tentang pemuda yang terlelap di gua. Ngawur kamu. Yang salisu salasa itu laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa, itu bukan di Al-Kahfi. Ayo di mana? Saya tahu, tapi saya nggak mau kasih tahu. Kalau saya kasih tahu kamu nggak ada tanggung jawabnya. Kalau saya kasih tahu, enakan kamu. Enak di kalau Islam. untuk itu, cuman Enggak itu kan tanggung jawab. bantahan terhadap Enggak, Trinitas. enggak. Gini. Jadi kita pengen tahu dalilnya supaya kita bisa baca dan kita bisa memahami itu sedang berbicara apa. Saya pegang omongan saya. Kalau kamu mau ngutip itu tidak berbicara mengenai Tritunggal. Buktikan. Kalau kamu pengen bukti, kamu cari dalilnya yang benar, bukan surah Kahfi. Ngaco kamu, kalau mau orang Islam kamu. Untung saya udah keluar Islam, jadi saya nggak kena malu. Aku tahu di mana. Ya, nanti saya cari. Yang nggak bisa saya, bisa nanti. Oke, saya Nggak bisa nanti Tapi sekarang. permasalahannya Sekarang itu, saya tunggu 24 jam. Kalau saya dibilang nggak tidur lah. Saya nungguin dalil dari kamu. Silakan kamu cari dulu. Nggak. Selesain dulu. Nggak bisa. Pak, Nggak bisa Bapak seperti dari itu tadi semua. tuh bukan berdialog. Tiap ditanya balik kabur ke poin dari A ke B, B ke C, C ke D. Jadi kita dialog di tema mana? Saya bingung. Dalil yang kamu Iya. bawa aja aku hafal loh di mana itu. Itu mah bukan dialog, Pak. Maaf, Pak. Silakan dilihat. Dialog itu seharusnya seperti apa gitu. Contoh ya, Bapak Donditan berdialog dengan Bapak Esra Sori dan Pak Budi Asali. Nah, itu dialog di satu tema tetap tanya jawab, berbalas pantun. Nah, sampai semakin jelas. Lah ini ditanya balik, lari lagi hal lain. Nanti orang lain yang tersinggung, Pak. Kalau kayak begitu caranya, Pak. Karena ini bukan buku kami, Pak. Gitu, Pak. Ya. itu nama Allah kembali lagi. Nah, kan tadi dikejar di situ, siapa suruh lari dari nama Allah ke Allah Tritunggal? Tanggung jawablah. Bapak laki-laki kan, laki-laki itu harus lebih bisa bertanggung jawab. Apalagi Bapak kayaknya udah berkeluarga. Tunjukkan kalau Bapak itu adalah seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab, dimulai dari bagaimana Bapak mempertanggungjawabkan narasi Bapak. Pegang omongan saya 24 jam, saya tunggu Bapak. Kalau Bapak memang nyari dalilnya lama, itu kitab suci Bapak sendiri loh, lama banget nyarinya. Mungkin 24 jam kan? Saya perlu nunggu sama seperti waktu turunnya Al-Quran 22 bulan 2 hari 22 tahun 2 bulan 22 hari digenepin jadi 23 tahun. Harus lama itu juga saya nunggu. Nggak mungkin juga kan? Kalau sudah jadi Al-Quran kok sudah jadi buku. Kalau misalnya mayoritas Tuhan bencong ada, Bang Yosef, itu Bible. Kenapa jadi Tuhan bencong, Pak? Bapak kali yang bencong, nggak bisa laki-laki dipegang Kalau memang omongannya. Joseph yang kayak begini mah, orang dia yang nggak bisa dialog dari tadi kok. Iya, apa hubungannya Tuhan bencong? Nggak jelas. Lanjut ya. Susah ya naik, sabar Kak Vano. Saya Selamat naikin. malam Bang Host semuanya. Shalom tes warung. Saya Terima mau kasih naikin. Bang Host udah dinaikkan. Terima kasih kembali. Saya ucapkan. Ini boleh tanya ya yang sesuai temanya itu? Boleh. Tanya saya. Iya, Boleh silakan. dijelaskan nggak Bang Host? Itu maksudnya bagaimana? Yesus Allah itu ya gitu ya bacanya ya? Iya, Yesus Allah sama saja. Pronunciation tergantung bagaimana aksen kamu menyebutkan Allah itu. Ya, ya. Kalau saya karena terbiasa menyebut Allah dengan Allah, ya nggak jadi masalah. Karena itu tidak permasalahan. Orang Kristen Arab di sana menyebutnya Allah. Ibnullah. Gitu. Nggak masalah. Kalau orang Indonesia kenapa menyebutnya Allah? Karena memang dalam penggunaan kosakata bahasa Indonesia double L, A-L-L-A-H tetap dibacanya Allah. Gitu. Jadi orang Arab, once again. Kamu lagi Boleh. makan atau gimana bro? Kok doubling? Oh doubling ya, bentar. Pakai headset sih. Kamu pakai headset ya udah. Itu dulu pertanyaannya. nggak ada. Kita- Nggak, volumenya digedein. Gimana? Oke, dah. Oke. Sekarang Jadi nggak ada seperti doubling. itu. Jadi kalau mau
Ya, maksudnya yang dipahami oleh Bang Joseph itu bagaimana itu maksud dari kata-kata Yesus Allah itu? Sesuai dengan Yohanes 20 ayat 28. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Rasul Thomas kepada Tuhan Yesus. Thomas ini adalah salah satu dari 12 murid Tuhan kita Yesus Kristus. Thomas Didimus. Kalau Anda baca Yohanes 20 ayat 28, disitulah yang disebut dengan peristiwa The Doubting Thomas dalam bahasa Inggrisnya. Thomas yang ragu-ragu, Thomas yang skeptis atau The Skeptic Thomas. Ya, jadi maksudnya kenapa bisa seperti itu? Karena Thomas ini adalah orang zelot. Thomas Didimus ini, orang zelot ini punya ambisi untuk membebaskan Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Karena Thomas merasa imam-imam itu punya kuasa, Thomas pikir imam-imam Yahudi itu akan menyemangati orang-orang Israel supaya penjajahan bangsa Romawi di atas mereka bisa hilang. Ternyata enggak. Imam-imam kepala, imam-imam orang-orang Yahudi justru malah mesra dengan tentara Romawi. Nah, karena atas dasar trust issue inilah kemudian membentuk pribadi Thomas menjadi orang yang skeptis. Nah, orang-orang zelot ini. Jadi Thomas juga gampang punya trust issue. Ketika Yesus menampakkan diri di hadapan para murid, sebelum ada Thomas, Thomas tidak ada di situ. Murid ngomong, kemarin Yesus itu begini. Thomas menanggapi, kalau bukan dengan mata kepalaku sendiri, kalau bukan dengan diriku sendiri, aku tidak akan percaya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Itu Thomas. Saking dia punya, karena dia orang zelot dan punya trust issue tadi. Maka apa yang terjadi ketika dalam keadaan yang sama seperti sebelumnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para rasul, hanya saja Thomas tidak di situ. Dan ketika para rasul berkumpul lengkap di situ bersama dengan Thomas yang sebelumnya tidak ada, dalam keadaan rumah yang terkunci, pintunya tertutup rapat, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Seketika juga Yesus berkata kepada Thomas, "Thomas, cucukkanlah jari-jarimu ke dalam luka-lukaku, dan janganlah kamu tidak percaya lagi." Respon Thomas apa? Yohanes 20 ayat 28. Ya Allahu Rabbi. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku dan Allahku. Itu. Oh, kurios, hoteos bahasa Yunaninya. Tuh kata Thomas sama Yesus. Maka ketika saya sebut Yesus Allah, itu karena juga sebutan Thomas. Apa yang dijawab oleh Yesus ketika Yesus mendengar itu? Tidak, Yesus tidak menampar muka Thomas. Yesus tidak pernah mengatakan Thomas kafir karena menyekutukan Allah, tetapi Yesus mengatakan dengan kata-kata yang secara afirmatif mengatakan, karena kamu telah melihat maka kamu percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Gitu, tes warung. Oh, ya, berarti maksudnya yang disalib itu Yesus yang disalib itunya ya, yang dagingnya itu kan? Mau bicara apa? Yang itu ya. Firman jadi manusia, Nah, kenapa? misalnya saya kan maksudnya maksud dari Yesus Allah itu berarti yang jadi manusia pas disalib itu adalah Tuhannya di Kristen, begitu berarti maksudnya? Tuhan kamu juga. Iya, Tuhan universal. Nggak Tuhan Kristen aja, Tuhan universal. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dia mengkaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah kepada dunia, bukan kasih Allah hanya kepada orang Kristen. Harusnya Tuhanmu juga, tapi karena kamu tidak mengakui dia sebagai Tuhan dan tidak menerima sakramen baptisan, ya jadinya kamu menolak rancangan keselamatan dari Allah. Di konsep Islam kan enggak Tuhannya ya yang esa-esa itu, Bang. Sama, Jadi Yesus juga esa. kalau disalib itu Sama, Yesus juga esa. Yesus bilang, aku dan Bapa satu. Kalau dalam bahasa Ibraninya Echad, tuh kata Yesus, aku dan Bapa Echad. Gitu. Thomas juga orang zelot, Simon juga orang zelot. Zelotis mereka, militan mereka. Sorry ya, saya iklan dikit, itu ada yang tanya di bawah. Itu bro, apalagi pertanyaannya? Yesus yang disalibkan terus gimana? itu bagaimana kalau konsepnya seperti itu, Bang? Soalnya saya tanya itu ya emang benar-benar nggak paham gitu, Bang. Dari Esa orang dalam konsep aslinya bahasa Kristen. pun juga unification. Jadi Esa secara konsep definisi dalam bahasa Arab, Esa. Kalau kamu kan menyebutnya mengenalnya dengan tauhid, betul nggak? Ya, mengesakan itu biasanya tauhid. Tauhid itu artinya penyatuan.
Terus Nah, sama. Esa itu artinya kesatuan. Allah yang dalam kesatuan itu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kesatuan. Jadi bukan jumlah Bapa, satu tok. Putra, dan Bukan, Roh. iya. Bukan kayak gini. Ini saya punya Kesatuan apa tiga ya? itu jadi esa gitu. Iya, kesatuan. Esa, tetap Esa mereka sekalipun ada 3 pribadi. Jadi saya ini anggap ini mos. Ini mos saya. Ini mos saya ini bukan Tuhan tuh bukan kayak satu mos, satu hidung, satu mulut, bukan. Gitu, bukan satu angka, bukan. Bukan satu angka. Gitu. Esa itu bukan diterjemahkan sebagai satu angka ya, Bro. Next, apalagi pertanyaannya? Sebenarnya itu doang sih bang. Oh satu lagi bang, intinya kan Tuhan Bapa, Roh Kudus sama Tuhan Anak, walaupun ada 3 kepribadian itu dianggap esa. Kalau prinsipnya di Kristen itu gitu ya kesimpulannya ya Ya, cuman poinnya. prinsipnya Kristen, prinsipnya Islam harusnya seperti itu tuh. Kamu lihat tauhid itu artinya dalam bahasa Inggris apa? Unification. Unification itu penyatuan. Tuh tauhid. Tuh bahasa Arabnya ta, waw, ha, ya, dal. Tauhid. Unification tuh bahasa Inggrisnya terjemahnya. Kesatuan. 3 pribadi realita konkret, ketiga-tiganya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Bukan berarti pribadi yang satu, teman-teman. Hati-hati, itu namanya oneness atau sabilianisme. Bapa, Putra, dan Roh Kudus bukanlah Yesus Kristus. Yesus adalah Allah Putra atau Sang Firman, bukannya Sang Bapa atau Roh Kudus. Bapa dan Roh Kudus pribadi yang berbeda daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda masih bertanya tentang keesaan mereka sekalipun mereka ada 3, itu namanya misteri Allah. Kalau kamu mempertanyakan berarti kamu sama seperti orang-orang di luar Kristus yang meragukan tentang bagaimana Allah itu bisa bekerja dalam cara yang misteri. Allah Tritunggal itu bukan dengan konsep kamu sampai memahami 100%, karena kamu kalau memahami Tuhan bukan lagi Tuhan. Yang kamu pahami bukan lagi Tuhan. Sesuai dengan Santo Agustinus dari Hippo mengatakan, jika kamu memahami Allah maka dia bukan lagi Allah. Simpel seperti itu ya bro. Jadi kalau memahami bagaimana Tritunggal, Allah Tritunggal itu tidak berbicara mengenai keberapaan Allah, tetapi bagaimana Allah itu. Allah yang esa kita jabarkan mengenai Tritunggal, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, atau Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti itu. Kalau ditanya mana bisa mungkin, ya segala sesuatu yang Allah lakukan itu nggak semuanya bisa dimasukkan ke dalam akal dan logika. Justru Allah itu di luar, melampaui batas logika manusia. Menurutku tidak mungkin kan? Maha adil, Maha hadir. hadir, Ya, tergantung pendefinisian hadirnya sih bang. nggak usah Kalau hadirnya definisikan secara lagi. Namanya hadir ya, visual, realita mata. konkretnya hadir, beneran hadir, nggak cuman bayang-bayang seperti hologram. Yang disebut dengan maha dan hadir itu artinya hadir ya, beneran hadir, ada. Real presence kalau dalam bahasa Inggrisnya, Ya, bukan present berarti pakai T, kalau- presence pakai CE, hadiran nyata. Kalau paham abang mah hadirnya itu hadir yang bisa dilihat oleh mata kan gitu kan? Nggak hanya bisa dilihat secara mata, tetapi juga dirasakan dalam hati. Dilihat secara mata yaitu sakramen Ekaristi, sungguh tubuh dan darah Kristus, sakramen Maha Kudus itu. Ya betul. Kamu juga bisa melihat Tuhanmu Iya. sebenarnya, tapi nanti di hari kiamat, di hari akhir nanti. Betisnya dulu yang ditampilkan, baru mungkin ke atas-atasnya disorot. Loh, maksudnya bang? Ya nanti pada hari kiamat nanti Betis. betis Tuhannya disingkapkan, betis Tuhanmu. Loh, Tuhan saya kok bisa nyimpulin gitu bang? Ya bisa, coba buka surah Al-Quran. Buka Al-Quran surah Al-Qalam ayat 42. Kolam Ayat 42. ayat 42. Mm-mm. Coba saya cek. Kalau Tuhan kami sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus ya teman-teman ya orang Katolik. Tuhan bisa dilihat secara mata, diresapi dengan hati, ya. Hadir di dalam hati Bunyi dan ayatnya tubuh gimana kita. bang? Kenapa? Bunyi Surah ayatnya. Al-Qalam ayat 42. Ayat 42. Terus maksudnya? Ya baca. Dalam hosti Bentar. sakramen Maha Kudus. Enggak, saya nggak menghujat itu yang tertulis di situ saya bacakan kecuali tidak ada tertulis di situ. Makanya disuruh baca dulu. Saya menghujat kalau misalkan saya tidak membaca, Iya. saya menyebutkan apa yang tidak tertulis.
Karena di situ terus seperti itu ya sudah saya bacakan. Salah saya gimana? Kalau misalnya nggak mau disebutkan ada betis Tuhanmu, nggak usah ditulis sekalian. Salah saya gitu. Iya, iya. Nah silakan. Yauma itu ya yang Yauma yaksifu ansyakiu. yukshafu. Yaksifu. Yuksafu, Bang. Yusafu ya? Nah, ila sujudi frayastatiun itu tah. Iya. Terjemahannya apa di situ? Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Itu ya? Ya itu betis Nggak ada siapa? ungkapan. Itu betis siapa? Di Al-Qurannya kan nggak disebutkan betis Tuhan. Jadi itu betis siapa pada saat hari kiamat? Ngapain betis disingkapkan? Betis siapa kira-kira menurutmu? Dan kenapa orang pada sujud dengan betis yang disingkapkan itu? Coba pertanyaan saya. Dan betis siapa yang disujudkan orang-orang itu? Kalau di ayat Qur'annya itu sekedar mengungkapkan pada hari betis disingkapkan. Iya, Ini kayak pertanyaan ini saya mungkin betis ya. siapa? Ini mah kayak ini Bang, kayak apa, anak Tuhan. Jadi sekedar perumpamaan. Biasa kan kalau pada panik tuh betisnya itu diangkat pada berlarian tuh. Kalau di teks asli di Qur'annya itu tidak disebutkan si pelaku dari betis disingkapkannya. Kita nggak bisa ngeponis ini betis Tuhan. Kamu perhatikan, Kalau kita pakai kamu betis nggak Tuhan, bisa memvonis. Oke, saya tampilkan hadis. Hadis itu penunjuk ayat Al-Quran, betul apa enggak? Nih, kalau saya udah ngomong kayak gitu, kamu harusnya deg-degan. Nih, baca hadisnya. Ini hadisin.com. Nih, hadisnya tentang akidah iman kepada Allah Azza wa Jalla, tauhid al-asma wa sifat. Ya, hadisnya apa? Sahih, muttafaq alaih. Ini baca hadisnya. Saya lagi malas baca tulisan cacing, soalnya ini udah dari saya tampilkan pakai ini aja. Nih, ini rawinya. Kamu baca artinya di sini. oh itu hadis. Ya emang hadis. Dari tadi sudah bilang hadis. Hadis itu kan penunjang Al-Quran. Baca. Baca. Tuhan kita akan menyingkapkan betisnya. Jadi Tuhan. Jadi siapa yang menyingkapkan betisnya udah terjawab ya? Bentar. Udah terjawab. Perlu penjelasan. Jadi, Penjelasannya. Mau nampilkan data nih Bang. Boleh gak saya nampilkan data Bang? Silakan aja kalau mau nampilin data untuk membantah hadis dan Al-Quran yang hadisnya dalilnya sudah sahih. Silakan. Konsekuensi logisnya berarti hadis dan Al-Quran itu ngawur. Jadi emang kalau apa? Tuhan bisa dilihat dong berarti. Karena betisnya udah tersingkapkan nanti pada hari kiamat. Kalau hadis itu emang gitu Bang. Jadi tidak apa? Banyak perbedaan. Di riwayat lain itu cuma ansakin, nggak pakai domir. Ansakyu nggak pakai domir. Itu hadis dari Ibnu mana? Abbas. Itu dari Ibnu Abbas. Oke. Ini dari Abu Sa'id Al-Hudri. Dan kitabnya ini nih, nama kitabnya. Kitab apa itu? Jadi emang kalau untuk Kitab apa itu? apa ini? Nah ini nama kitabnya, bisa dicek. Tentang apa? Tentang Ulumul Quran wa Usul Tafsir. Tentang Ulumul Quran wal Usul Tafsir. Kamu lihat di sini ini tentang apa? Nih, kamu menampilkan, kamu kalau misalnya kayak gitu berarti membuktikan bahwa perkataan nabimu itu bisa berbeda-beda, bisa berbantah-bantah dengan Bukan hadis perkataan nabinya Bang. Tapi dalam periwayatannya kadang itu dalam hadis itu makanya ada yang sahih, ada yang doib, soalnya simpang siur. Nah, ini masalahnya apa? Beda lagi Baca di sini. Quran. Nah, Ini bacanya iya apa? emang iya. Masih mau didatanya apa nih? Artinya apa? Tapi kan di data yang lain Di data yang lain muttafaq hadisnya alaih. derajatnya apa? Hadisnya apa? Hadisnya apa? Yang derajat yang kamu tampilkan itu derajat hadisnya apa? Nah, ini kan sebagai bukti bahwa ini bukan dari satu Derajat kitab aja Bang, hadisnya banyak kitab apa yang yang lain. kamu tampilkan? Derajat hadisnya apa yang kamu tampilkan yang tidak ada domirnya tadi? Di sini mah tidak dijelaskan derajat-derajat Tidak hadisnya, cuma dijelaskan. saya Jadi saya mau pakai hadis yang sahih mau atau yang tidak jelas derajatnya. nggak itu hadis itu di sebagian ulama kadang mereka mengatakan sahih, kadang mengatakan nggak sahih. Yang menentukan ini banyak sahih kok atau tidak sahih itu siapa, bro? Nah,
itu ranahnya ulama apa? Ulama Salah. hadis. Oke, bukan ranah saya harus kita. kamu harus kasih tahu kalau memang ini hadis kamu Iya. siapa berdusta dalam namaku akan kusediakan tempat duduk di neraka. Menurutmu ketika ada hadis seperti ini sudah sahih, kamu malah pakai hadis yang nggak jelas derajatnya apa? Nih, kamu mau harus jelas juga nggak penjelasannya apa di sini? Ini ada penjelasannya dari ulamamu nih. Nih. Nih, Tapi kan ulama kebetulan, iya bang, saya juga paham kesananya. Kan Allah kebetulan Subhanahu wa abang juga ta'ala enggak, sebentar, kamu harus tahu dulu nih terjemahnya. Ya. Nih, Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkapkan gimana? betisnya mulia. Ini Allah ya yang menyingkapkan betisnya mulia. Kamu baca di sini. Nih, betis di sini tidak boleh ditakwil. Nggak boleh kamu takwil loh. Takwil artinya apa, Bro? Jelaskan coba ke oten-oten yang belum mengerti takwil. Aduh, saya agak Takwil. riskan ini notifikasi handphone. Iya, takwil artinya apa? Nih, takwil artinya apa? takwil itu kayak banyak perbedaan, ada pemahaman berbeda-beda nggak tentang boleh mana ada takwil. perbedaan, nggak Tapi boleh mayoritasnya kamu itu bantah, takwil nggak itu boleh mirip kamu ke ituin. tafsir, mirip ya. Jadi Ya, nggak boleh dibantah, nggak ditakwil, boleh kamu diuraikan beda-bedakan. kembali maksudnya. Nggak boleh ditafsir, nggak boleh dibantah-bantah. Udah terima, Bo. Ini adalah betis. Nah, Nggak boleh dibetis, ini makna yang tapi kan sebenarnya. ke domir kan. Nggak pakai domir. Sekarang pertanyaan saya jadi pertanyaan ketika di situ disebutkan pada hari betis Nggak, disingkapkan kalau betis kita siapa? pakai redaksi di Al-Quran, Masalahnya, itu tidak bro. disebutkan itu betis Tuhan, enggak. Masalahnya ini hadis Memang ini tidak, Aduh, kami ngomong juga terus tidak nih orang. nutup mata Bro, untuk di jangan hadis congor, ada yang jangan mengatakan congor terus, bro. sakoihi. Bro, jangan congor terus. Masalahnya ini hadis ada hubungannya dengan surah tadi. Buktinya sama maknanya. Nih baca. Baca bahasa Arabnya bisa kan? Yaksafu Rabbuna Ansakyu Fayas judu. Ya kan? Sama kan? Sama kan? Nih. Kullu mu'min wal mu'minat. Sama kan? Artinya sama kan dengan surah Al-Quran tadi. Tuhan kita kami. Kalau nggak pakai ini kita bacanya adalah pada hari betis akan disingkapkan, semua orang sujud. Sama nggak narasinya kurang lebih? Sama lo, bro. Kan tadi saya udah bilang hadis ini sebagai penunjang Al-Quran kan harusnya kan sesuai dengan 4 hukum sumber hukum Islam. 1 Al-Quran, 2 hadis, 3 ijma, 4 kias. Nih hadis nomor 2 penunjang, pas lagi ayatnya tentang betis juga. Sama dong. Jadi kalau misalkan di Al-Quran tidak ada domir, di hadis diperjelas domirnya ini merujuk kepada siapa, betis siapa. Karena kalau tidak ada domirnya, pertanyaan saya justru malah makin melebar. Kenapa di situ dikatakan harus ada betis ketika hari kiamat? Orang mana yang mau lagi hari kiamat pamer-pamer betis, bro? Nggak kepikiran, bro. Kiamat kan dalam artian bahwa Boleh itu saya sedang... uraikan? Silakan. Ya. Ya makanya kan di ayat Quran juga kan yauma yukshafu ansakin. Ansakil. Jadi pada hari ansak, kalau diwasalkan ya diidghamkan ansakil. Itu kan pada hari ketika betis-betis itu disingkap. Jadi ini seperti kayak kinayah, kayak seperti apa itu panjang tangan. Nggak boleh Yang ditakwil. hadis. Nggak boleh yang- ditakwil. Nah itu kan itu referentasi seseorang terhadap hadis itu kan. Nggak referensi Sedangkan seseorang, untuk- itu ulama. Saya lebih mendengarkan ulama atau kamu? Kamu memangnya ulama? Loh, Kamu bilang seseorang Bang Yosef ini seolah-olah kan orang bukan- itu adalah orang awam gitu loh, kayak kamu gitu. Ini seseorang yang kamu maksud ini Iya, kan, ulama. Bang Joseph? Boleh saya komentar? Bang Joseph kan bukan di KTP Islam lagi kan? KTP saya masih Islam. Kalau kamu ngomongin KTP saya masih Islam. Oh, masih Islam. Iya, KTP kan kamu ngomongnya KTP. KTP saya masih Islam. Oh, masih Islam ya, kata kirain udah. Enggak, kan kamu ngomongnya KTP kan, KTP saya masih Islam. Terus gimana jadinya? Ini kan betul Jadi kan kalau berarti bahwa untuk ini pertanyaan kamu kan saya ini jelasinnya dari ulama loh. Kamu bilang seseorang itu referensi, masalahnya apa seseorang yang kamu maksudnya adalah orang yang disebut dengan ulama.
Nah, itulah dia. Jadi ketika kitab suci kan sangat rentan, terus apalagi dalam masa ke masa. Nah, ketika kita mengambil cuman sepihak, katakanlah pakai yang sakihi, tapi menutup mata dari hadis yang tidak pakai domir, nanti bakal kontradiksi dengan ayat Quran yang yaum ansakin itu. Soalnya di Nggak Quran juga kan berkontradiksi. dimajukan Yusufunya. Nggak dikontradiksi. Bang. Sekarang saya tanya sekali lagi, kalau memang itu bukan betis siapa-siapa, pertanyaan saya, betis siapa itu kalau misalnya memang tidak ada, oke, tidak ada di situ siapa. Tapi kalau boleh saya tanya, itu boleh nggak? Karena yang memang itu betis itu punya kepunyaan. Itu kepunyaan loh. Nah itulah mujizatnya Quran. Kita memahami Al-Quran itu dengan ungkapan Mujizat Quran. Mujizat Quran Nah, itu itu yang kan- bikin bingung. Antara Quran dan hadis beda. Loh, hadis itu kan beda dengan Quran, Bang. Saya tahu Jadi, hadis beda kalau dengan di Quran, tapi kalau makanya misalnya dalam saya berbicara memahami hadis Quran qudsi itu yang perkataan Allah bukan. Enggak seenak udah. Hadis qudsi itu perkataan Allah bukan? Langsung. Hadis qudsi itu langsung nggak perkataan Allah. Aduh, ini kenapa ini? Kenapa apanya? Kok kamu bilang hadis berbeda dengan Al-Quran? Secara apa ya? Memang hadis itu ya nanti asbabun nuzul. Al-Quran asbabun nuzul. Kalau hadis itu asbabul wurud. Saya tahu kalau hanya masalah kayak gitu, tapi ini permasalahannya. Ingat, wati'ur rasul, wa'atiullah, taati rasul, taati Allah, sama dengan mentaati Allah. Kamu menentang hadis berarti kamu menentang Allah. Masalahnya hadisnya mengatakan Tuhanmu yang menampilkan betis. Kamu menyangkali hadis nabimu. Sohih lagi, mutafakin alaih lagi. Itu kan ayatnya atiur rasul, Bang. Iya, Bukan mentaati atiur Rasul Nabi, sama dengan Atiur mentaati Rasul, Allah. kan? Iya, mentaati Allah sama dengan mentaati Rasul. Betul. Mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah, betul nggak? Ayatnya itu kan atiur rasul kan, atiullah wa atiur rasul. Iya, mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Rasul itu, ya kalau Rasul itu kan arahnya ke risalah. Kalau Nabi itu bisa saja ke budaya atau gimana. Aduh, Makanya pakai denial dia- lagi. Yang di situ yang dimaksud Muhammad atau bukan? Yang mana bangsanya banyak itu, Bang. Yang atiur Rasul wa atiullah. Kalau potongan soalnya itu ayatnya kan banyak. Ya Harus sudah, lihat lihat aja secara asbabun menyeluruh. nuzulnya itu, sebab nuzulnya kenapa, sebab turunnya ayat Al-Quran itu. Asbabun nuzul juga itu sangat rentan, Bang. Sangat rentan dengan Jadi golongan berarti di dalam yang Islam semuanya berkepentingan. sangat rentan ya? Nggak ada otoritas sih, makanya semuanya sangat rentan. Makanya Al-Quran itu kan dijaga jadi Kalau ketika dijaga nggak mungkin rentan, kebutuhan- udah blunder dari tadi. Kamu ketika ngomong Al-Quran dijaga, harusnya ketika ada penjelasan itu jangan yang ini nggak ditolak. Itu namanya cherry picking. Yang ini diterima, yang ini ditolak. Kalau Al-Quran dijaga harusnya nggak ada yang rentan. Ngerti nggak? Penjelasan kamu aja blunder kok. Kalau dijaga nggak mungkin rentan. Kalau rentan udah pasti nggak dijaga. Itu sudah blunder dari situ. Bener nggak kira-kira teman-teman? Boleh saya bicara, Masalahnya Bang? yang bikin rentan itu orang-orang kamu sendiri, para ulama sendiri yang menafsirkan, yang Sebentar. menjelaskan. Pak Warung ya. Pertanyaannya mungkin saya sederhanakan. Tadi kan Bapak bilang ada beda antara yang ada domir dan nggak ada domir. Nah ini saya kan kebetulan nih, saya memang nggak pernah baca kayak gituan. Saya dari kecil tuh Katolik. Kalau saya berhadapan kondisi gitu, saya harus bagaimana gitu. Saya lebih percaya ke siapa? Mungkin pertanyaannya Boro Joseph juga mewakili ke arah situ. Kan tadi ada perbedaan, si A katakan demikian, si B katakan demikian, nanti si C katakan demikian. Nah, antara ABC nih, saya pegang yang mana gitu? Pertanyaan saya. Sudah? Iya, silakan. Ketika ada perbedaan di hadis, itu yang satu pakai domir, yang satu nggak pakai domir. Kalau yang saya pelajari terus ininya, itu kita merujuk ke Quran. Apakah bertentangan enggak dengan Qurannya, dengan redaksi Qurannya? Masalahnya itu tadi kita sudah selesai. Sorry, kamu menipu di sini. Kamu berbohong, kamu mentwist. Kamu tadi mengutip hadis dari Ibnu Abbas. Saya sudah tanya, hadis Ibnu Abbas yang kamu kutip itu derajatnya apa? Derajat hadis yang saya kutip dari Abu Sa'id Al-Khudri itu hadisnya sahih, muttafaq alaih. Tadi kamu lihat sendiri. Kamu tadi mengutip hadis, pertanyaan saya, yang hadis kamu kutip yang tidak ada domir itu hadisnya sahih atau tidak, derajatnya apa? Kamu jawab sendiri, kamu tidak tahu.
Jadi jangan bohong, jangan kamu pelintir. Oh kita kembalikan kepada Al-Quran. Ketika Al-Quran gak ada domir, berarti kita harus ikutin Al-Quran. Masalahnya hadis saya itu sahih. Kamu mau ngomong apa? Yang sahih kan hadis itu Yang nggak jadi sembarangan. masalah. Kamu pikir gini jawaban kamu tuh blunder. Jawaban kamu blunder ketika kamu mengatakan kan yang mensahihkan hadis itu kan orang apa? Orang yang belajar apa? Yang mensahihkan itu berarti kamu bilang bahwa dalam Islam itu saking relatifnya kebenaran sehingga orang bisa bebas gitu menentukan, oh ini yang sahih deh, ini gue suka nih hadisnya sesuai sama mood gue, nih sahih. Oh ini nggak sesuai kayaknya sama mood gue, nggak deh. Kayak gitu maksudnya. Maksud ente, hah? Setahu saya orang belajar hadis itu ada namanya ulumut tafsir, belajar juga bagaimana hadis itu, ya. Nggak mungkin asal-asalan. Jadi ketika dikategorikan derajat hadisnya itu sahih, nggak mungkin karena sesuai mood. Kamu itu menjelaskan hadis ditentukan sahih atau enggaknya itu menjurus kepada oh itu kan tergantung yang lah kok jadi tergantung. Berarti perkataan nabimu itu bisa tergantung ya sesuai kebutuhan kalian, sesuai orderan. Kalau tuh perkataan nabimu itu sesuai dengan kemauan kalian, kalian sahihkan. Kalau enggak ya udah kalian doifkan kayak gitu. Jadi hati-hati daripada memberikan jawaban yang blunder, yang bersifat nanti orang jadi berpikir asumsi macam-macam, lebih baik sesuai dengan bagaimana kita mengatakan. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Loh baik-baik. Ketika kamu menampilkan data, saya nggak menolak, maksud saya ketika kamu nampilin data tadi hadis dari Ibnu Abbas, saya tanyakan ini derajat hadis saya sahih muttafaqin alaih, muttafaq alaih. Kamu itu hadisnya derajat apa? Kamu bilang nggak tahu sih saya kalau ini. Dan berarti ya udah lebih terima hadis yang sahih dong, harusnya secara data yang valid dan reliable. Apalagi berbicara hadis, orang Kristen sering disuruh hati-hati sama kalian membedakan derajat hadis, mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang doif dan seterusnya. Kenapa kalian sendiri ketika saya sudah tampilkan yang sahih kalian lari? Paham nggak kira-kira? Dan lagi pula perhatikan ketika kamu bilang ini sahih, ini nggak kepake, yang ini, artinya secara tidak langsung kamu membenarkan adanya kontradiksi di dalam kamu, di dalam imanmu, di dalam data kamu, di dalam bagaimana imanmu itu berjalan. Paham nggak kira-kira? Iman saya bang, iman saya kan di Quran bang. Jadi Quran saja. Bukan Quran saja, barusan lupa mau ngomong apa saya. Nah, hadis kan, Nah, Quran, hadis, yang ijma, masalah sahih, qiyas. masalah sahih. Kan abang juga pernah di Islam ya, tahu ayat Ibnu Taimiyah itu kan, sekelas kaliber Ibnu Taimiyah juga yang hadis sahih di Muslim Bukhari kan. Saya tahu dia itu Ibnu Taimiyah itu sempat mensahihkan hadis Allah berambut keribo, berbentuk Nah, dalam itu dia. kuda amrot berkulit hijau. Udah nggak usah orang yang punya kitabnya. Nih, saya tahu Ibnu Taimiyah. Ya. Pertanyaan saya, kamu tahu nggak yang mensahihkan Abu Sa'id Al-Khudri ini siapa? Tahu nggak Abu Sa'id Al-Khudri ini siapa? Abu Sa'id Al-Khudri ini tadi perawi yang tadi poinnya kan yang tadi iya yang Gimana? tadi ini yang hadis yang katanya Tuhan menyingkapkan betis itu kan perawinya Abu Sa'id Al-Khudri. Kamu tahu nggak Abu Sa'id Al-Khudri ini siapa? saya belum pernah menelaah. Abu Sa'id Al-Khudri itu sahabat Nabi. Kalau lu nggak tahu makanya jangan banyak Kalau nggak congol. tahu tinggal jawab nggak tahu, jangan bikin Nah, saya tambah dari tadi peningin congol. kepala Pak. Saya niatnya pingin tahu justru. Bentar Bang Katsu, Makanya bentar. saya bilang belum nelaah kan. Ya kalau belum nelaah dari tadi kamu malah menjawab seolah-olah kamu sudah tahu Abu Sa'id Al-Khudri itu adalah golongan dari sahabat Nabi. Kamu pikir Abu Sa'id Al-Khudri itu perawi yang setelah generasi sekian gitu? Nggak. Abu Sa'id Al-Khudri itu beneran sahabat Nabi. Oh, sahabatnya Nabi. Oke. Betul. Terima Itu kasih sahabat Nabi. infonya. Di kitab saya juga bang, ini dari Sayyid Al-Khudri. Mau saya tampilkan lagi yang tadi. Ya silakan. Tadi masalahnya hadisnya Ibnu Abbas loh. Kamu bilang itu perawinya riwayatnya buat Ibnu Abbas. Oh tadi mah yang 16 ini yang Al-Khudri juga nih. Yang mana? Yang mana? Mungkin Yang tadi tadi saya Ibnu Abbas pakainya kan yang nggak ada Ibnu Abbas. domir. Sekarang yang Abu Sa'id Al-Khudri berarti yang baru. Yang mana nih? Nih, Tadi yang nggak ada domir Ibnu Abbas. Coba baca. Hadatsana Muhammad, tentang apa itu hadisnya? Ya sifu Robuna sama. Iya sama. Hadatsana Muhammad itu baca hadisnya isinya apa? Ya sifu Robuna, di situ ada kata Robuna. Domirnya siapa? Pertanyaan siapa? Ansakim. Iya, di situ Ada domir Robuna nggak? nggak? Ada Robuna. iya. Iya ada domirnya enggak? Ada Robuna. Sama nggak? Nih, saya tampilkan lagi datanya. Berarti kamu Iya. ngerti ya? Domir di sakihinya. Pertanyaan saya,
ketika kamu translate itu yaksifu Rabbuna ansaki. Itu ketika kamu translate jadi bagaimana? Silakan, saya pengen tahu translate kamu. Tuhan kita itu Enggak, dari membukakan yaksifu. betis. Dari yaksifu Iya. ya. Gimana? Nah, itu kalau Enggak, menerjemahkan translate-nya diambil- bagaimana? Silakan. Iya. Kalau mentranslate yang diambilnya itu musnad ilahnya dulu, Bang. Jangan musnadnya dulu. Silakan Jadi aja, iya Tuhan silakan. kita- Bagaimana kamu translate? Itu saya pengen tahu biar orang-orang yang menilai. Tuhan kita membuka betis. Hmm. Nah, ini kan enggak bisa Atau aja menyingkap. sama aja lah, enggak jauh beda. Sama saja, yakin. Menyingkap betis. Enggak Terus? jauh beda, enggak jauh beda. Mm-mm. Nah, ini enggak ada betisnya, enggak, tapi cuman mengungkapkan. Coba menyingkap kenapa tidak ada betis. Tidak ada itunya. Ya, ini kan enggak disebutkan ini betisnya siapa kan. Ini makanya diarahkan pada ketika diibaratkan apa itu? Kayak Kata kinayah. siapa? sebagai Tidak ada makna mengarahkan subjek. ke predikat siapa. objek bahasa Indonesia, Sep. Tadi dia mengatakan Tuhan kita membuka betis. Ini Tuhan kan kita nggak ada membuka betis itu siapa. berarti betis siapa yang Itu kamu kan yang Tuhan? subjeknya Tuhan. Iya. Nah, itu dia. Kata Jadi predikatnya membuka, objeknya betis. Berarti ya betisnya milik subjek dong. Oh, Objek nggak- itu nggak selalu mesti, ada Bang. hubungan sama objek. Ya, ini emang permasalahan berkaitan, bahasa Indonesia lah. tapi kalau ininya dipakein domir baru nantinya betis Tuhan, tapi dikarenakan nggak ada domir ini Domirnya harusnya senada apa? Kalau dengan- ansakib itu hadisnya domirnya apa? kalau pakai domir berarti ansakihi, soalnya ini mudakar robuna, makanya ini selaras dengan redaksi di Quran. Di Quran Masalahnya kan hadis yang saya buka ini ansakihi. iya sakihi. Iya. Kalau pakai Yang saya marja domir buka- robuna Ansakihi. hadis, makanya saya tadi bilang dari awal itu banyak perbedaan ketika di hadis. Ini juga sama dari Sa'id Al-Khudri. Nah, Tuh. pertanyaan saya, Qala Pertanyaan sami'tu saya- Nabi SAW. Terus apa? Baca lagi kirinya, Makanya baca lagi. ketika ada Baca lagi ketika- kirinya. Ya. Yang mana? Yang kan udah Abu Sa'id Al-Khudri. Bentar. Ya, itu kan yang sifu, ya kan? Heeh. Nah, Yaksifu Rabbuna Rabbuna ansakin. Ansakin, Fayasjudu. ya kan? Ya. Bukan Nih, lewat saya sesamilah, tampilkan Bang. dalil saya. Ini kenapa bisa hadis kalian itu beda-beda padahal satu sumbernya sama? Waduh, ini bisa nih Islam Makanya nih. itu kayak pas Makanya itu, pembahasan makanya itu apa? kita- Makanya itu kalian kok bisa beda-beda nih. Perhatikan teman-teman, ini tidak ada ininya dia. Nih, sakihnya ini nggak ada nih. Nih, Heeh. Terus? kenapa bisa nggak ada di situ di punya kamu? Nah, itu jadi ketika kita bicara saya ada dua kitab nih, Bang. Satu dari kitab ini nih, Mustahrid. Dari Abu Sa'id Mustakhraj Al-Khudri ini. juga bukan? Kalau yang kedua mah ini nggak disebutkan perawinya. Nah, Nggak ada nih. nggak bisa. Nah, kamu mau nampilin data yang tidak sebanding, harus sebanding. Pertanyaan saya, kenapa yang satu ada saking, ini ada domirnya, betisnya jadi punya siapa, yang satu nggak ada? Kenapa hadismu Nah, aja ini- bertentangan? Nama kitabnya nih, Bang. Bisa kalau nggak percaya dibuka aja nih, di download. Tohi atau enggak? Tahun berapa itu? Musnad apa? Musnad apa? Musnad. Kamu yang punya, kamu juga yang puyeng. Soalnya harokatnya nggak jelas ini, Bang. Nah, terus kenapa kamu tampilin kalau nggak jelas dan kamu nggak yakin Nah. dengan musnad yang kamu pegang? Bukan enggak, makanya saya cuma ingin menyampaikan, menampilkan bahwa dalam matan hadis itu ada riwayat, ada matan dalam kitab yang lain yang enggak pakai domir. Oleh Ya, karena kenapa itu bisa seperti itu? makanya itu emang banyak yang seperti itu. Jadi Ya makanya banyak ya, berarti aku ya satu. bahwa perkataan Nabi kalian saja tidak bisa dijaga sampai dengan bukan akhir. perkataan nabinya, Bang, tapi periwayat-periwayatannya. Makanya kita merujuknya itu ke Qur'annya. Di Quran kan nggak disebutkan. Yang dibukanya itu betis Berarti siapa-siapanya. Ini perkataan Nabi kamu tidak bisa dipegang ketika sudah diriwayatkan oleh perawi-perawinya. kata siapa itu perkataan Nabi? Oh, ini berarti bukan perkataan dari Nabi. Loh, ya kita kan nggak bisa memastikan, itu baru katanya, Bang. Loh, kamu kok ini banget ya? Kayaknya bebal banget nih baca. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'ah.
Berarti ini perkataan siapa? Perkataan Abi Said gitu jadi hadis gitu. Jadi hadis itu definisi perkataan siapa sih sebenarnya? Perkataan Muhammad atau perkataan orang banyak? Itu mah tulisan di layar dibaca katanya dari Nabi, riwayat dari Sa'id Al-Khudri. Nah, kalau katanya dari Nabi, masalahnya sudah diverifikasi derajatnya sahih. Kamu mau balik lagi ke derajat hadis ini? Nih, Kan saya juga kan menemukan matan yang lain, matan yang mana yang nggak pakai perkataan yang dhamir. lain itu yang membuktikan bahwa ternyata ada kontradiksi dengan data kalian, dengan hadis kalian. Jadi membuktikan bahwa hadis Nabi kalian aja banyak yang nggak jelas asal usulnya. Gimana dong? Makanya ketika untuk Kok malah makanya bukannya kamu malah mikir, malah bilang makanya. itu kita itu ke A1-nya, ke A1 di Islam, A1-nya itu kan Quran. Oke, kalau di Al-Quran, kalau misalnya itu memang Kalau di Quran kan di Quran juga kan nggak disebutkan, makanya filenya itu kan dimajhulkan. Dimajhulkan itu abang mungkin pernah belajar tuh yang majhul maklum itu. Jadi nggak disebutkan si musnad ilaihnya, si betis siapanya itu nggak disebutkan gitu bang. kalau betis nggak disebutkan, berarti untuk apa betis itu disebutkan di situ? Untuk apa? Ini berarti untuk menjelaskan bahwa pada hari tersebut ada seperti kinayah sebagaimana betis itu disingkapkan. Nah itu betis disingkapkan itu ketika orang pada panik, misalnya ada tsunami, ada apa kan itu orang pada panik tuh, pada berlarian. Ketika berlarian kan Tafsir betis mana? itu disingkapkan. Kamu kuliah apa? Kamu ada ilmu apa? Mentafsirkan Al-Quran seperti apa? Kamu ulumul Quran, ulumul tafsir? Saya bukan pas mentafsirkan ininya, pas bahas itu bang, pas ketika kita panik biasanya kan betis itu. Ini sama saja kamu sudah menafsirkan. Dari tadi kamu kok denial terus ya? Kamu ketika menjelaskan Al-Quran ini pakai tafsir, karena terjemahannya cuma sampai pada hari ketika betis disingkapkan, yang huru hara di hari kiamat, dan mereka disuruh untuk bersujud, namun mereka tidak mampu. Penjelasannya sampai situ. Berarti kalau ada penjelasannya itu namanya tafsir. Sekarang kalau kamu melakukan tafsir, kamu itu ulama apa? Loh, Al-Quran itu kan untuk dipelajari bang. Ya, Al-Quran untuk dipelajari, berarti yang harus mentafsir Al-Quran boleh siapa saja, bebas. Selama kompeten dan tidak melanggar kaidah siapa saja bisa. Oh, Cuman berarti yang siapa jadi saja bebas, masalah, siapa saja bisa gitu. Yakin? kalau abangnya kompeten terus tidak melanggar kaidah tidak jadi masalah bang. Apa Kompetennya dalam masalahnya? hal apa? Yang disebut dengan kompeten seperti apa? Pemahaman dalam segi nahwu sorobnya, terus kaidah-kaidah yang berkaitan dengan keilmuan ini Al-Quran. Soalnya kalau tanpa keilmuannya nanti bakal pemahaman yang rancu gitu bang arahnya. Ya, sekarang saya tanya sama kamu itu ahli apa? Saya bukan ahli apa-apa bang. Ya, kalau bukan ahli apa nggak boleh nafsir. Kan Nafsir Al-Quran itu boleh dilakukan secara individu dengan syarat yang pertama beragama Islam, yang kedua hafal Quran. Kamu nggak hafal Quran kan? baru 3 juz bang, lebih sedikit. Baru 3 juz ya. Dikatakan di dalam Sampai 4. keputusan, dengerin saya, di dalam keputusan komunikasi mahasiswa tafsir hadis Indonesia yang mengadakan rapat akbar sidang keagamaan di pesantren Rodatul Mardiyah, dikatakan bahwa syarat-syarat menafsirkan Al-Quran pertama, menafsirkan Al-Quran boleh dilakukan secara individu. Yang pertama beragama Islam, kedua hafal Al-Quran, yang ketiga ahli hadis, yang keempat ahli bahasa atau balaghah, yang kelima ahli sejarah atau tarikh, dan yang keenam ya. Nah kalau semisal abang menemukan apa yang saya uraikan itu bertentangan dengan ini, dengan ketentuan, Gak perlu bertentangan, saya sudah tahu bahwa kamu Baru tidak lagi ada hafal bantahan. Al-Quran 30 juz saja, saya tidak akan mendengarkan karena sesuai dengan keputusan rapat akbar dari orang internal kalian sendiri. Saya lebih percaya dari rapat akbar kalian, Ikatan Keluarga Besar Tafsir Hadis Indonesia, yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Quran Hadis yang disingkat ISKH, dan Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia sudah memutuskan rapat besarnya tuh konsili Islam tuh. Tahu nggak kamu kenapa terjadi seperti itu? Tahu nggak kenapa diadakan rapat itu? Karena pada saat kasus mantan gubernur DKI Jakarta yang katanya menurut kalian menafsirkan Al-Maidah ayat 51, sehingga digelar itu konsili kalian, konsili khas kalian. wah itu berarti berpotensi ditunggangi dong bang, kalau seperti Nggak itu. berpotensi ditunggangi. Itu masalahnya, kamu itu Islam bukan? Kamu NU Nggak bukan? objektif lagi bang. Kamu NU bukan? Di KTP saya Islam bang. Kamu NU bukan? Itu NU masalah internal kalian. NU itu jangan golongan, dilempar Bang. ke sini, Ya Bang. saya tahu NU itu golongan, Iya, tapi NU itu sini adalah kalian organisasi kok. terbesar. Itu internalmu Iya, juga NU lagi itu mengurus saya, dan itu tidak ada organisasi kepentingannya doang, dengan saya. Kenapa? Iya organisasi doang. Organisasi Sekedar doang. organisasi kan.
organisasi Iya, doang. RNU, Iya, Muhammadiyah, tapi itu terus apa lagi? ya tetapi itu Persis. kumpulan para ulama bukan, Bro. Aduh, saya lagi ngomong sama orang ini awam. Ulama bukan? Nah, itu kan dalam pendefinisian ulama juga ada perbedaan. Jadi sekelas apa bisa apa udah sebagian orang menyebut itu ulama, sebagian Sep, lagi Sep. tidak menyebut Ini ulama. Jadi punya otoritas parameternya sendiri tuh nggak susah, pas. Sep. Lu adepin, Sep. Ini punya otoritas sendiri, lu susah ngomong sama orang begitu, Sep. Otoritas internalnya jadi tentang kok. Otoritas internal kamu tentang dengan otoritas diri sendiri kamu. Ulamamu mau kamu tentang. Oh, yang penting ahli. Gila nih orang dipikir ulama yang disebut dengan Nahdlatul Ulama itu ulama-ulamaan berarti tuh orang-orang NU tuh orang Islam lo tuh. Ya. Itu namanya otoritas pribadi, menjadikan diri kamu sebagai otoritas yang berotoritas. Itu luar bahagia. Makanya saya bilang otoritas itu penting. Shalom, salve Bro Jackson. Nafsir sendiri. Iya, nafsir sendiri. Maksa. Betul ya, tafsir. Cil ya. Berdebat paling susah tuh sama mereka ya. Mereka bebas mau nafsir pribadi, kadang agak susah. Ya, baik teman-teman, itulah tadi diskusi yang sangat luar biasa sekali dari Joseph dan para polemikus, di mana mereka membahas banyak topik dan Joseph juga menyajikan banyak jawaban yang dilengkapi dengan data dan sumber yang sangat lengkap, sehingga apapun yang ditanyakan oleh para polemikus ini, mereka Joseph dapat menjawabnya dengan sangat baik. Namun masalahnya para polemikus ini seringkali mereka bertanya dengan nada menuduh ya, tidak dengan data yang jelas apa yang menjadi dasar pemikirannya atau landasan berpikirnya, itu tidak ada, sehingga setiap kali mereka bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan mereka ini terkesan seperti sebuah tuduhan ya, karena tidak pernah ada data yang lengkap dari pertanyaan mereka, dasarnya apa. Jadi seringkali Joseph sangat mendominasi diskusi karena dia bisa menunjukkan data dengan sangat baik, memberikan banyak sumber yang lengkap, dan itulah kelebihan Joseph, dia bisa menunjukkan banyak sumber yang jelas dari setiap pertanyaan-pertanyaan dari polemikus, dan dia banyak topik yang mereka tanyakan dari tentang ketuhanan Yesus ataupun ayat-ayat yang ada di Alkitab. Namun sayangnya mereka bertanya dengan cara yang kurang akademis, sehingga pertanyaan mereka ini sebenarnya tidak layak untuk dijawab dengan lengkap, karena itu tadi mereka tidak memiliki dasar yang jelas, sehingga mereka ditanya kembali pun tidak bisa menjawab. Dan ketika mereka ditanya kembali tentang kitab mereka pun tidak bisa menjelaskan dengan baik, karena mereka tidak memahami kitab mereka, tidak menguasai apa yang mereka imani. Dan itu yang sering terjadi kepada kaum sebelah, karena mereka tidak punya data yang lengkap ataupun landas sumber yang jelas dari setiap pernyataan mereka atau pertanyaan. Jadi ya itulah teman-teman yang terjadi. Seringkali mereka hanya ingin mencari pembenaran, tidak benar-benar ingin bertanya, tidak benar-benar ingin mendapatkan jawaban.
sehingga apapun yang disampaikan oleh Joseph, jawaban-jawaban dia itu semua dianggap sebagai sesuatu yang tidak benar ataupun tidak sesuai. Jadi mereka tidak percaya dengan hal itu. Ya, karena memang mereka sudah menutup hati mereka dari awal ya. Jadi apapun jawaban yang diberikan, mereka akan tetap menolaknya karena mereka memang tidak mau menerima jawaban itu. Jadi ya, kita perlu dukung terus para apologet Kristen supaya mereka dapat memberikan jawaban-jawaban yang terbaik, sehingga bagi teman-teman atau orang-orang yang mendengarnya itu mendapatkan berkat dan mendapatkan pengetahuan yang baru. Dan bagi yang mungkin belum percaya, mereka dapat dibukakan hatinya sehingga mampu menerima kebenaran firman Tuhan. Dan ya, kita perlu dukung terus para apologet ini. Ya, itu saja teman-teman. Terima kasih untuk dukungan teman-teman semua dan juga yang sudah subscribe. Dan yang belum, silakan subscribe, like, comment, dan share ke banyak platform sosial media teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk tonton juga video-video yang lainnya ada di channel ini. Ya, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.